semuanya, ketemu lagi dengan saya Dekat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kapan sih perang ini terjadi? Perang ini dan juga dengan kemudian di Amerika ataupun di Uni Soviet itu terjadi pergantian presiden. Jadi di Amerika itu digantikan oleh Presiden Dwight D. Eisenhower yang dilantik tahun 1953. Sedangkan Uni Soviet itu dipimpin oleh Nikita Khrushchev yang dilantik Januari 1953. Lalu bagaimanakah perang dingin pada masa pemerintahan keduanya? Kita lihat yang selanjutnya. Presiden Amerika Eisenhower itu mengeluarkan beberapa visi, di antaranya dia mengurangi sepertiga dari pengeluaran militer sambil terus berjuang dalam perang dingin secara efektif. Kenapa dia mengambil kebijakan demikian? Karena efek perang dingin terhadap perekonomian Amerika itu sangat berdampak besar. Jadi pengeluaran mereka itu banyak sekali terutama di bidang militer. Akhirnya hal itu mulai dikurangi karena mulai berpengaruh pada sektor kehidupan yang lainnya. Nah, kebijakan Eisenhower ini juga didukung oleh John Foster Dulles. Itu adalah Menteri Luar Negerinya Amerika, di mana dia menanamkan paham adanya New York, yaitu menahan pengaruh komunis secara massive realization, artinya pembalasan besar-besaran terhadap komunis. Lalu bagaimana dengan kebijakan dari Nikita Khrushchev sebagai pemimpin dari Uni Soviet? Ternyata Nikita Khrushchev mengambil kebijakan yaitu destalinisasi. Jadi dia mencela serta menghapus pengaruh Stalin dalam segala bentuk panggung politik Uni Soviet. Dia menginginkan Uni Soviet itu hidup secara damai. Nah, apa wujud destalinisasi? Jadi nanti kota-kota di Rusia, salah satunya adalah kota Stalingrad, itu namanya diubah. Karena ada kata Stalin di sana, akhirnya diubah menjadi namanya Volgograd. Lalu dia mengharapkan adanya kedamaian, karena tidak ada lagi perang antara Amerika dengan Uni Soviet. Tapi ternyata, apa yang dia lakukan dengan apa yang dia katakan, itu sangat jauh berbeda. Tahun 1955, ternyata konflik Jerman Barat dan Jerman Timur itu masih terus berlanjut karena terjadi perbedaan yang signifikan terutama di bidang ekonomi antara Jerman Barat dengan Jerman Timur, di mana Jerman Barat itu semakin kaya sedangkan yang Timur semakin miskin. Efeknya banyak penduduk yang ingin berpindah dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Tercatat tahun 1961, 20% penduduk Jerman Timur itu berpindah ke Jerman Barat melalui celah-celah yang ada. Dampak dari perpindahan penduduk ini adalah berpindahnya sumber daya manusia yang potensial. Jadi banyak orang-orang yang berpotensi untuk mengembangkan Jerman Timur itu pindah ke Jerman Barat. Akhirnya Rusia mengeluarkan ultimatum. Jadi Uni Soviet waktu itu mengeluarkan ultimatum menuntut penarikan pasukan sekutu dari Berlin bagian barat. Dan tentu saja hal ini ditolak oleh pihak sekutu. Akhirnya pada 13 Agustus 1961, Uni Soviet mendirikan kawat berduri yang pada akhirnya nanti konstruksinya ini diperluas sampai akhirnya didirikan yang namanya tembok Berlin sebagai batas antara Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Dan ketika tembok ini sudah didirikan, maka perpindahan penduduk semakin sulit. Jadi tembok Berlin adalah sebuah tembok pembatas terbuat dari beton yang dibangun oleh Jerman Timur. Fungsinya adalah untuk memisahkan. Tapi tembok ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti menara penjaga dan juga ranjau anti kendaraan. Tujuan dibangunnya tembok Berlin itu adalah mencegah mengalirnya kaum fasis dari Jerman Barat ke Jerman Timur yang berpotensi mengancam pemerintahan komunis. Itu adalah versi dari Rusia atau Uni Soviet. Nah, bagi bangsa Barat, tembok Berlin ini menjadi simbol dari tirai besi yang memisahkan antara Eropa Barat dan Timur. Jadi oleh bangsa Barat atau blok Barat, tembok ini disebut sebagai tembok memalukan. Sedangkan menurut Rusia atau Uni Soviet, ini disebut sebagai benteng proteksi anti-fasis.
Awal tahun 1950, Amerika membentuk aliansi dengan beberapa negara di luar Eropa seperti Jepang, Australia, Selandia Baru, Thailand, dan Filipina. Dan akhirnya kerjasama ini diresmikan tahun 1951 dengan didirikannya organisasi yaitu Australia New Zealand United States Security Treaty atau disebut sebagai ANZUS, yaitu Fakta Pertahanan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Nah, untuk kawasan Asia Tenggara, mereka mendirikan organisasi yaitu SEATO, Southeast Asia Treaty Organization atau Fakta Pertahanan Asia Tenggara. Aliansi ini membuat Amerika memiliki sejumlah pangkalan militer jangka panjang di berbagai negara-negara di dunia, dan salah satunya adalah di Asia Tenggara. Tentu saja hal ini dianggap mengancam dari negara-negara yang dekat atau berhubungan dengan blok Timur. Salah satunya saat itu adalah Indonesia. Nah, Amerika dengan adanya organisasi mata-mata mereka yaitu CIA, itu mereka mempengaruhi banyak konflik-konflik di dunia seperti konflik di Hungaria, Iran, Guatemala, Irak, Republik Kongo, Tiongkok, Korea, Kuba, dan juga Indonesia. Nah, tugas kalian dari 9 negara tadi, kira-kira bagaimanakah peran Amerika dan CIA dalam konflik-konflik di negara tersebut? Pilih satu saja, kerjakan dalam bentuk Word, kemudian dikumpulkan kepada saya. Oke? Dadah! Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya